Shalom adik-adik, apa kabarnya? Mana nih Kak Cia belum dengar, sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa. Nah, kalau Kak Cia tanya apa kabarnya, adik-adik ikutin kakak ya, jawabnya seperti ini. Apa kabarnya? Baik, sehat, dan luar biasa. Sekali lagi ya, apa kabarnya? Baik, sehat, dan luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi ini, ada hal-hal yang harus adik-adik perhatikan. Adik-adik tahu nggak apa? Kalau adik-adik belum tahu, yuk kita lihat. Nah adik-adik, itu tadi hal-hal yang harus diperhatikan. Sebelum kita memuji nama Tuhan dan juga mengumpulkan persembahan kita harus bersyukur dulu kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menjaga tidur kita sehingga kita dapat kembali sekolah minggu seperti sekarang ini adik-adik. Kalau gitu Kak Cia ajak adik-adik yang ada di rumah, kita angkat satu pujian dengan judul Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tolong Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik masih semangat? Masih. Nah, kalau adik-adik masih semangat, kita angkat satu pujian dengan judul Oh Sukacitaku. Pom 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 pom. Musik. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku,
sebelum kita mengumpulkan persembahan kita yang akan dipimpin oleh Kak Catherine, kita angkat satu pujian lagi dengan judul Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Ayo teman-teman, undang Yesus di dalam rumah kalian. Yeay! Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Kusi meregangan hey, kusi hey, kusi hey, kusi hey. Jesus meregangan hey, kusi hey, kusi hey. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Shalom adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik perlu menyiapkan satu buah amplop. Jangan lupa untuk menulis nama, tanggal hari ini, dan kelasnya ya. Nah adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini Tuhan, agar persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan atas nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sambil kita memberikan persembahan kita, mari kita mengangkat satu pujian dengan judul Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, tu sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian sayang? Waduh, sehat dan luar biasa ya. Puji Tuhan. Di sini Kak Esther mau mengucapkan terima kasih karena kalian selalu setia mengikuti ibadah online, baik itu ibadah sekolah minggu maupun ibadah remaja. Tuhan Yesus pasti senang sekali karena anak-anaknya selalu setia untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih juga kepada orang tua yang selalu tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan anaknya beribadah dan juga mendampingi anaknya beribadah di kelas PAUD dan di kelas kecil. Terima kasih ya Bapak dan Ibu semua. Tidak lupa juga di sini Kak Esel mau mengucapkan terima kasih buat liturgos kita dan pemandu kolekte kita pada minggu ini, yaitu ada Kak Cia dan Kak Desta dan juga Kak Catherine. Terima kasih ya sayangku semua ya. Walaupun kalian lagi sibuk-sibuknya KKN, ada yang sibuk sekolah, tetapi untuk Tuhan kalian selalu memberikan yang terbaik. Semangat melayani, Tuhan Yesus memberkati kalian. Di sini Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria dan juga remaja mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang bertambah usia dalam minggu ini. Wah, senangnya ya.
mulai dari tanggal 15 Agustus sampai tanggal 21 Agustus. Yeay. Kak Esther yakin dengan bertambahnya usia kalian tentunya pasti akan didewasakan di dalam segala sesuatu. Oleh karena itu jadi kebanggaan ya buat orang tua ya sayangku semua ya. Dan ingat, selalu setia untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Happy birthday sayangku semua, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, di sini tidak bosan-bosannya Kak Esther selalu mengingatkan kita semua untuk menerapkan yang namanya protokol kesehatan 5M. Iya betul sekali, karena kita masih berada di wabah pandemi COVID apa? Betul, COVID-19. Itu bahaya sekali adik-adik, karena virus itu mudah menular. Oleh karena itu Kak Esther berharap kepada adik-adik supaya tidak sering-sering keluar rumah, apalagi kalau itu tidak terlalu penting. Kalau misalnya hanya untuk ngumpul-ngumpul sama teman-teman, tahan dulu deh, lebih baik di rumah saja. Karena adik-adik harus menjaga kesehatan diri adik-adik. Dengan begitu, adik-adik juga menjaga kesehatan orang-orang yang ada di rumah atau orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Ya, itu sebagai tanda kalau kita sayang kepada mereka. Oke sayangnya, oleh karena itu tetap jaga kesehatan. Kita selalu dukung dalam doa supaya kita anak-anak Tuhan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Semangat sayangku semua. Dan buat adik-adik yang sekarang sedang dalam kelemahan tubuh, atau orang tua kalian juga yang dalam kelemahan tubuh karena virus COVID-19 ini, ayo Kak Esther ajak supaya jangan putus harapan, jangan sampai adik-adik down. Tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus, yakin selalu dalam diri kita bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan segala penyakit, karena Dia adalah tabib yang luar biasa. Dan buat kita semua yang sehat, mari kita dukung doa kepada saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh, atau yang berbeban berat, atau yang sedang dalam masalah, supaya mereka senantiasa dikuatkan, dimampukan untuk melalui masa-masa sulit, ya. Dan tetap yakin bahwa Tuhan selalu ada dalam situasi apapun, dalam suka maupun duka. Oke anak-anak Tuhan, mari kita bergandeng tangan, menguatkan satu sama lain. Terpujilah nama Tuhan. Selanjutnya, Kak Esther akan menginformasikan kepada kita semua terkait kegiatan Minggu Ceria yang akan kita laksanakan di akhir bulan Agustus 2021 dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa adik-adik? Betul, yang ke-76. Yeay. Untuk lebih jelasnya, mari kita semua simak informasinya berikut ini. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. 나의 몸 정성 다 바쳐서 주님 경배합니다. പരിചയം നിൻ മുൻപിൽ മാത്രം വണങ്ങും ഞാൻ. You are my heart's desire, and I long to worship thee. Iya, itu tadi adalah informasi terkait kegiatan Minggu Ceria yang akan diadakan oleh Seksi Pelayanan Anak dan Remaja Jemaat GKE Bukit Tunggal ya. Oleh karena itu dicatat itu tanggal berapa, jam berapa. Kak Esther juga mohon dukungan orang tua ya untuk mengingatkan anaknya dan untuk mengajak anaknya semua untuk berpartisipasi. Dan kita akan melaksanakan kegiatan Minggu Ceria secara virtual melalui Zoom ya adik-adik ya. Kak Esther harap
adik-adik semua bisa ikut, supaya nanti kita bisa say hello sama teman-teman kita yang sudah lama tidak bertatap muka. Oke sayang ya, Kak Esther tunggu kehadiran dan keikutsertaan kalian di Minggu Ceria tanggal 29 Agustus 2021. Oke adik-adik semua, itu dulu informasi dari Kak Esther untuk kita semua pada minggu hari ini. Sekarang persiapkan diri kalian, kita akan masuk di dalam ibadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Siapkan diri kalian adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita mengangkat satu buah pujian. Musik. Mari bernyanyi bagi Allahmu, mari bermazmur tinggikan namanya, bersorak-sorai muliakan namanya, Raja segala raja. Mari bernyanyi bagi Tuhanmu, pujilah Tuhan di setiap nafasmu, bersorak-sorai muliakan namanya, Raja segala raja. Betapa dahsyat pekerjaanmu, seluruh bumi sujud menyembahmu karena kasih-Mu. Selamatkan kami, haleluya Tuhanku. Nyanyi bagi Allahmu, mari bermazmur tinggikan namanya, bersorak-sorai muliakan namanya, Raja segala raja. Mari menari bagi Tuhanmu, pujilah Tuhan di setiap nafasmu, bersorak-sorai muliakan namanya, Raja segala raja. Betapa dahsyat pekerjaanmu, seluruh bumi sujud menyembahmu karena kasih-Mu. Selamatkan kami, haleluya Tuhanku. Betapa dahsyat pekerjaanmu, seluruh bumi sujud menyembahmu karena kasih-Mu. Selamatkan kami, haleluya Tuhanku. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang masih bisa kami rasakan sampai pada saat ini, sehingga kami pun masih bisa untuk menghirup udara yang segar ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan serta membaca sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Bapa, firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami renungkan dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Sekarang tiba saatnya kita untuk membaca serta mendengarkan sebagian daripada pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita akan dipimpin oleh teman kita, yaitu Axel. Silahkan Axel.
Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur 23 ayat 4 yang berbunyi demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, di sini ada yang masih ingat gak cerita minggu kemarin tentang siapa? Hayo, ada yang masih ingat gak? Iya, cerita minggu kemarin ada bercerita tentang Daud. Nah, adik-adik, ketika Daud berhasil, Saul melihatnya menjadi curiga. Kemudian timbullah perasaan marah, iri, benci dalam hati Saul, sehingga Saul pun ingin membunuh Daud. Tapi Tuhan Allah mengasihi Daud. Tuhan Allah menyertai, menghibur dan menguatkan Daud melalui Yonatan sebagai teman sejati Daud. Nah, tetapi adik-adik, Daud tetap harus melarikan diri dari murkanya Saul. Nah, cerita minggu ini bercerita tentang Daud yang melarikan diri dari Saul yang akan diceritakan oleh kakak sekolah minggunya. Kalian dengerin baik-baik ya, ceritanya seru loh. Silahkan Kak. Shalom adik-adik semua, sudah siap mendengarkan cerita Kamonik hari ini? Ada yang tahu nggak Kamonik cerita apa hari ini? Hari ini Kamonik akan bercerita tentang Daud yang dikejar oleh Saul. Adik-adik, Daud sekarang sudah menjadi pengungsi karena Daud merasa di istana itu sudah nggak aman lagi adik-adik. Kira-kira Daud pergi kemana ya? Daud pergi ke Nob adik-adik. Di sana ada tempat untuk menyembah Tuhan. Di sana juga ada tinggal namanya Imam Ahimelek. Siapa tahu imam ini bisa membantu si Daud. Mengapa engkau pergi ke sini? Tanya imam itu ke Daud adik-adik. Nah, si Daud menjawab, aku ada tugas yang sangat rahasia yang ditugaskan oleh si Saul. Tapi aku lupa membawa roti dan juga membawa pedang. Aku sangat kelaparan sekali. Kira-kira kamu ada roti atau makanan nggak? Terus si imam ini jawab adik-adik, itu ada roti, kamu bisa memakannya supaya nanti di jalan kamu nggak kelaparan. Selesai Daud makan dengan lahap, Daud berbicara gini adik-adik ke imam. Imam, kamu ada pedang nggak untuk aku pakai? Setelah itu Imam Ahimelek menjawab adik-adik, sebentar. Aku ada menyimpan pedang yang kamu pakai untuk mengalahkan Goliat. Setelah itu Daud mengatakan, terima kasih Pak, terima kasih. Aku akan memakainya. Setelah itu Daud pergi ke Nob dan ia tertolong oleh Imam Ahimelek. Tiba-tiba Daud berpikir adik-adik, kalau aku masih di kerajaan Saul, yaitu di bangsa Israel, pasti aku bakal mudah ditemukan oleh mereka. Kayaknya aku harus pergi ke negeri Filistin, di kota Gad. Tapi apakah Daud aman di sana? Kan di sana adalah musuh si negara Israel sendiri. Awalnya Daud merasa aman adik-adik di kota itu. Tapi lama-kelamaan orang menyadari bahwa Daud adalah orang yang mengalahkan Goliat. Setelah itu Daud ditangkap dan dibawa ke kerajaan kota Gad. Setelah itu Daud gak kehabisan akal adik-adik. Daud pura-pura menjadi orang gila dan dibiarkannya air liurnya menetes. Lalu Daud pura-pura menari-nari, menyanyi-nyanyi, serta mencoret-coret pintu. Karena tingkah Daud itu, raja orang Gad itu menjadi marah. Kenapa kamu membawa orang gila ke sini? Cepat bawa dia keluar. Setelah itu, Daud dibebaskan dan dia memuji Tuhan dan terima kasih sama Tuhan karena Tuhan masih menyelamatkan Daud. Nah, Daud ingin pergi ke negeri Filistin di daerah padang gurun. Pasti di sana tidak ada yang menemukan si Daud. Kemudian Daud bersembunyi di dalam gua gunung batu.
Raja Saul dan pasukannya lalu pergi untuk mencari dan menangkap Daud. Tiba-tiba Raja Saul ingin beristirahat di dalam gua dan para pasukannya berjaga di luar gua. Raja Saul tidak mengetahui bahwa di dalam gua itu juga ada Daud yang bersembunyi. Ketika Raja Saul sedang beristirahat, Daud mempunyai kesempatan untuk melukai raja. Tapi Daud sangat menghormati Raja Saul. Karena itu, Daud hanya memotong sedikit baju raja. Kemudian Raja Saul bangun dari istirahatnya dan pergi keluar dari dalam gua itu. Tiba-tiba Daud memanggil Raja Saul dan menunjukkan potongan baju yang diambilnya. Walaupun Raja Saul sangat jahat kepada Daud, tetapi Daud tetap mengasihi Raja Saul. Adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 4. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 4. Sudah dapat? Oh iya, kakak juga menyiapkan teksnya di samping bacaan Alkitabnya. Kalian bisa baca ya sama-sama kakak. Dengan perikop Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntut aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dari pembacaan kitab kita tadi, mungkin ada beberapa istilah yang adik-adik asing dengarnya, atau adik-adik itu jarang dengarnya. Yang pertama itu ada lembah kekelaman. Nah, arti Daud menulis lembah kekelaman di Mazmur pasal 23 itu, selama Daud hidup sebagai pengungsi, ia sering naik gunung dan juga turun lembah yang sempit dan curam. Matahari terhalang oleh dinding gunung. Nah, sebuah sungai mengalir di lembah itu, tapi bunyi air yang deras itu juga menakutkan adik-adik. Hawa menjadi lembab dan penuh kabut, dan jalannya menjadi licin. Nah, gak enak melewati lembah kekelaman itu. Nah, adik-adik, Daud membandingkan pengalaman hidupnya dengan lembah kekelaman. Jadi adik-adik, waktu Daud ditangkap oleh raja di kota Gad, Daud ini sangat ketakutan. Tapi Daud berpikir lagi adik-adik, kan Tuhan adalah gembala yang baik, jadi Tuhan akan selalu menyertai kita. Jadi kita nggak boleh takut. Nah, pikir Daud seperti itu adik-adik. Yang kedua, istilah yang jarang adik-adik dengar, yaitu gada dan tongkat. Jadi, seorang gembala selalu mempunyai sebuah tongkat yang dipakai untuk menolong domba-dombanya. Kalau mereka tersangkut duri, mereka dilepaskan dengan tongkat gembalanya. Tetapi kalau ada musuh, tongkat itu bisa menjadi senjata. Begitu juga Daud membayangkan tongkat dalam tangan Tuhan berguna untuk menolong dan membela dia. Meskipun mengalami bahaya, ia tetap aman dalam perlindungan gembala yang baik. Begitupun kita adik-adik. Adik-adik, Kamunik ada ayat hafalan untuk adik-adik semua yang terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 4. Mazmur pasal 23 ayat 4. Jangan lupa dibaca dan dihafalkan ya adik-adik semua. Oh iya, Kamunik ada sedikit pengumuman mengenai Minggu Ceria yang khusus kelas tengah.
Adik-adik jangan lupa mempelajari atau mereview ulang cerita-cerita yang sudah diberikan oleh Kanana atau Kak Aya serta Kak Monik juga. Nah, cerita-ceritanya itu ada di YouTube, adik-adik bisa lihat dan mempelajari untuk games kita di Minggu Ceria. Oke? Jangan sampai ketinggalan ya Minggu Ceria nanti. Sampai ketemu minggu depan adik-adik semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kajian undang kalian untuk bangkit berdiri. Sudah, kalau sudah bangkit berdiri, kedua tangan kalian diletakkan di samping badan, kemudian berdiri dengan tegak. Kalau sudah semua, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik semua, mari kita berdiri dengan tegap untuk mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jangan duduk dulu. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita, mari kita mengangkat satu pujian kembali. Berikut lagunya. Bersatu di dalam doa kembali. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Ya Bapa, tadi kami telah memuji nama-Mu, kami juga telah membaca serta mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sekarang Bapa, tiba saatnya kami untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Bapa, Kau menutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan selalu menyertai serta menuntun tiap kegiatan kami, baik kegiatan pada hari ini maupun hari besok. Inilah doa kami Bapa, kiranya Kau sempurnakan doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. 나의 몸 정성 다 바쳐서 주님 경배합니다. പരിചയം നിൻ മുൻപിൽ മാത്രം വണങ്ങും ഞാൻ. You are my heart's desire, and I long to worship thee. Biasanya muvapovaku sema atmaya obava soyai. Nirmatiramyendan atmani serumai aradhikindre. Say